Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yolanda Herlina dari Universitas Islam Riau, Pendidikan Matematika kelas 1A. Saya di sini akan menjelaskan tentang hakikat bahasa, ragam dan laras bahasa. A. Hakikat bahasa Indonesia. 1. Pengertian bahasa. Bahasa adalah alat komunikasi antar anggota masyarakat yang berupa bunyi suara yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. 2. Hakikat bahasa Indonesia. Yang pertama, bahasa sebagai sarana interaksi sosial. Yang kedua, bahasa meliputi dua bidang, yaitu bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap, yaitu getaran yang bersifat fisik yang merangsang alat pendengaran kita. Yang kedua, arti atau makna adalah isi yang terkandung di dalam arus bunyi yang menyebabkan adanya reaksi itu. 3. Setiap struktur bunyi ujaran tertentu akan mempunyai arti tertentu pula. 4. Bahasa adalah ujaran. 5. Bahasa sebagai alat komunikasi. B. Linguistik. Linguistik adalah ilmu yang mempelajari metode mengkaji atau meneliti bahasa. Ada beberapa istilah atau ilmu yang terdapat di dalam linguistik. 1. Fonetik. Fonetik adalah bagian dari linguistik yang mempelajari bunyi bahasa yang diproduksi oleh manusia. Ada 3 bagian fonetik antara lain: A. Fonetik artikulatoris, B. Fonetik akuistis, dan C. Fonetik auditoris. 2. Fonemik. Fonemik adalah kajian atau analisis bunyi bahasa dengan memperhatikan statusnya sebagai pembeda makna. 3. Konversi. Konversi adalah proses pembentukan kata yang menetapkan kata yang sudah ada ke kelas kata, bagian ucapan, atau kategori sintaksis yang berbeda. 4. Fonem. Fonem sebuah istilah linguistik dan merupakan satuan terkecil dalam sebuah bahasa yang masih bisa menunjukkan perbedaan makna. Kajian linguistik terbagi menjadi 2. 1. Mikrolinguistik. Yang pertama ada semantik, yang merupakan menyelidiki makna bahasa, baik yang bersifat leksikal, gramatikal, ataupun konseptual. 2. Sintaksis adalah menyelidiki satuan-satuan kata dan satuan-satuan yang di atas kata, hubungan satu dengan lainnya, dan cara penyesuaiannya. 3. Fonologi adalah cabang mikrolinguistik yang ruang lingkupnya membahas tentang bunyi bahasa ditinjau dari fungsinya. 4. Morfologi adalah anak cabang dari mikrolinguistik yang cakupan pembahasannya tentang kata dan kelompok kata. 5. Wacana adalah rangkaian ujaran yang utuh pada suatu tindak komunikasi yang teratur dan sistematis yang mengandung gagasan, konsep, atau efek yang terbentuk pada korteks tertentu. 2. Makrolinguistik. Yang pertama ada pragmatik, adalah ilmu yang mempelajari kondisi penggunaan bahasa manusia yang pada dasarnya sangat ditentukan oleh konteks yang mewadahi dan melatar belakangi bahasa itu. 2. Psikolinguistik adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara bahasa dengan perilaku dan alat akal budi manusia. Psikolinguistik merupakan ilmu interdisipliner linguistik dengan psikologi. 3. Sosiolinguistik adalah penyelidikan bahasa yang berpegang pada pandangan bahwa bahasa tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial manusia dan yang menghubungkan analisis bahasa dengan gaya pengungkapan orang atau kelompok. 4. Antropolinguistik adalah cabang linguistik yang menelaah hubungan antara bahasa, budaya, terutama untuk mengamati bagaimana bahasa itu digunakan sehari-hari sebagai alat dalam tindakan bermasyarakat. Ada beberapa fungsi bahasa. Yang pertama, personal. Personal merupakan pengungkapan pendapat. Yang kedua, ada regulator, yaitu mempelajari sikap atau pikiran. Yang ketiga, ada interaksional,
yaitu hubungan sosial. Yang keempat, ada informatif, yang merupakan penyampaian informasi. Yang kelima, ada heuristik, yaitu belajar atau memperoleh pengetahuan. 6. Imajinatif, yaitu mengekspresikan estetika atau jati diri. 6. Instrumental, yaitu mengungkapkan keinginan. D. Ragam dan laras bahasa. Ragam dan laras bahasa terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, dialek atau logat, yaitu varietas bahasa yang melingkupi suatu kelompok penutur. 2. Idiolek adalah bentuk bahasa yang khas digunakan oleh seorang individu. 3. Ken adalah pengetahuan. 4. Akrolek adalah variasi sosial yang dianggap lebih tinggi atau lebih bergengsi daripada variasi sosial lainnya. 5. Basilek adalah variasi sosial yang dianggap kurang bergengsi atau bahkan dipandang rendah. 6. Slang adalah variasi sosial yang bersifat khusus dan rahasia. Kedudukan bahasa Indonesia. Yang pertama, kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. A. Pemersatu. Pemersatu merupakan bahasa Indonesia memungkinkan keserasian di antara perbedaan suku dan budaya di Indonesia tanpa harus menghilangkan identitas kesukuan dan nilai-nilai sosial dan budaya. B. Jati diri negara. Merupakan bahasa Indonesia dapat dikenal sebagai identitas negara. 2. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. A. Lambang kebangsaan. Bahasa Indonesia juga merupakan simbol jati diri bangsa. Oleh karena itu, bahasa Indonesia senantiasa kita jaga, kita lestarikan secara teratur, terus-menerus, harus kita bina dan kita kembangkan agar tetap memenuhi fungsi sebagai sarana komunikasi modern yang mampu membedakan bangsa kita dengan bangsa di dunia. B. Identitas nasional. Lambang identitas nasional bahasa Indonesia berfungsi sebagai identitas nasional yang mengarahkan pada penghargaan terhadap bangsa Indonesia selain bendera dan lambang negara. C. Sarana penyatu suku, bangsa, dan bahasa yang berbeda. Bahasa Indonesia memiliki peranan yang vital di masyarakat umum dan nasional. D. Sarana penghubung antar daerah dan antar budaya. Bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu suku, budaya, dan memungkinkan keserasian di antara suku-suku dan budaya di Nusantara. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara menurut Undang-Undang 1945. 1. Bahasa resmi kenegaraan. Maksud dari bahasa sebagai bahasa resmi kenegaraan bahwa bahasa Indonesia dipakai dalam kegiatan-kegiatan resmi kenegaraan seperti upacara, peristiwa, dan kegiatan kenegaraan baik dalam bentuk lisan maupun bentuk tulisan. 2. Bahasa pengantar pendidikan. Bahasa Indonesia memiliki fungsi vital di dunia pendidikan Nusantara, mulai dari taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi di seluruh Indonesia, kecuali pada daerah tertentu masih ada menggunakan bahasa daerah tersebut. 3. Sarana perhubungan pada tingkat nasional. Dalam hal ini, bahasa Indonesia dipakai bukan saja sebagai alat komunikasi timbal balik antara pemerintah dan masyarakat luas, dan bukan saja sebagai alat perhubungan antar daerah dan antar suku, melainkan juga sebagai alat perhubungan di dalam masyarakat yang sama latar belakang sosial. 4. Sarana pengembangan kebudayaan, pengetahuan, dan teknologi. Di dalam hubungan ini, bahasa Indonesia adalah satu-satunya alat yang memungkinkan kita membina dan mengembangkan kebudayaan nasional sedemikian rupa sehingga bahasa Indonesia memiliki ciri dan identitasnya sendiri
yang membedakan dengan kebudayaan daerah. Cukup sekian penjelasan dari saya. Lebih dari kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.